Kemudian Dinas Perkebunan dan Peternakan 1,6 miliar. Dinas Perkebunan dan Peternakan 1,6 miliar. Kemudian Dinas Pertanahan rencana 700 juta, tapi sudah disarankan oleh pihak provinsi untuk tidak menggunakan dana otsus. Kemudian Dinas Pertanian sebesar 1 miliar. Kemudian Dinas Perkim sebesar 5 miliar 170 juta. Pas. Kemudian Dinas Sosial Sertuh 80 juta. Alat untuk disabilitas. Kemudian Dinas Syariat Islam sebesar 4 miliar 648 juta 369.651 rupiah. Habis ya? Demikian distribusi pagu kalau dilihat berdasarkan SKPK-nya. Nah, kemudian untuk perubahan dari yang sudah ditetapkan di Murni, terjadi perubahan. Yang pertama sekali pengadaan kendaraan backhoe loader, Ibu Pimpinan. Backhoe loader dan ATP yang sudok-sudok jalan kan. Ya, BPBD. Dari 2 miliar menjadi Penyan usulan 2026 yang backhoe loader benar 2025. Cuman ada betul. Yang bunuh yang saya sampaikan 2026. 2026 tentang nilainya. Ya. Ya. Betul. Okay. Terima kasih Bapak Kepala Bapeda yang telah memaparkan. Lebih lanjut terkait dengan penjelasan tadi, apakah ada saran atau masukan dari rekan-rekan kepada anggota Mamos? Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua beserta Wakil Ketua, yang kami hormati Kepala Dinas yang telah hadir di ruang rapat Bamos, dan yang kami banggakan kawan-kawan anggota Bamos pada hari ini. Sedikit Kepala Bapeda, kami ingin mempertanyakan tentang kejelasan tentang usulan rehab jembatan gantung Cat Punti. Ini secara tekniknya bagaimana nih Pak Kepala Bapeda? Karena jembatan tersebut telah terjadi bencana alam pada tahun 2023 lalu. Apakah dengan anggaran semiliar ini mencukupi atau bagaimana? Mohon dijelaskan secara tekniknya Pak Kepala Bapeda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mustafa. Izin pimpinan, kalau berkenan ini akan dijawab secara teknis oleh Dinas PUPR. Silakan perwakilan dari Dinas PUPR menyampaikan. Dan dua, langsung dijawab dua. Ada satu lagi di Cot Manggi.
Tes. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pimpinan Dewan, seluruh anggota pada Bamus Dewan, rekan-rekan dari Kepala Dinas dan teman-teman SKPD. Terkait dengan pertanyaan Pak Mustafa mengenai mengenai usulan rehab jembatan gantung Cot Bunti di Kecamatan Wailai Timur dan Con Bagi di Kecamatan Pantai Cermen dan Panton Rua menghubungkan dua kecamatan tersebut. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf, Pak Gadis belum bisa hadir di sini, lagi di Banda Aceh. Diamanahkan kepada kami untuk menghadiri acara ini. Cot Punti dan Cot Manggi ini, kedua jembatan gantung ini sudah dianggarkan di APBK murni awalnya kemarin. Cuman terkena efisiensi anggaran masing-masing sekitar 1 miliar dan 1,5 miliar terkena efisiensi anggaran sehingga tidak dapat kita laksanakan pada tahun ini, sehingga dianggarkan pada DOKA tahun 2026 dengan besaran anggaran masing-masing 1 miliar. Adapun selesai atau tidaknya kegiatan 1 miliar ini, di dalam perencanaan yang disusun 1 miliar ini belum selesai sepenuhnya, tapi mudah-mudahan sudah dapat fungsional gitu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tapi bisa kita konfirmasi kembali. DED dan RAP sudah kita ajukan ke provinsi. Di provinsi secara ini tidak ada penolakan apapun. Insya Allah dapat dilaksanakan. Cuman fungsional atau selesai atau tidaknya dengan anggaran 1 miliar kita belum dapat pastikan lagi lebih lanjut karena kabit jalan kebetulan tidak ada di sini, tidak ada di tempat, tidak ada juga lagi di Banda Aceh. Mungkin demikian. Sambil jalan rapat nanti saya minta konfirmasi juga. Ya, seharusnya Pak, itu jembatan itu kan sangat mendesak. Apalagi sekarang anak-anak yang ke sebelah Panton sekolahnya di Persejanen. Sehingga SMA Persejanen sekarang menjadi menurun. Karena terjadi pemindahan akibat gara-gara putus jembatan itu harus pindah ke SMA Kolabe. Maka kita harap Pak Bapeda 2025 itu kan sudah nggak ada. Karena kemarin dianggarkan. Di 2026 ini harus menjadi prioritas. Itu harus selesai dibangun. Jangan kita bicarakan menyangkut dengan persoalan ekonomi, menyangkut dengan pendidikan sangat mendesak jembatan itu. Itu sangat kami harap kepada Pak Bapeda nanti disampaikan kepada Dinas PU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah, kepada Tuhan Nabi yang kami hormati Ketua DPRK Aceh Barat beserta dengan pimpinan dan juga yang kami hormati Panitia Musyawarah DPRK Aceh Barat dan juga yang kami hormati Kepala Bapeda beserta dengan para kabak dan juga para SKPK yang telah berhadir di ruangan sidang komisi DPRK Aceh Barat dan juga yang kami hormati dan yang kami muliakan para wartawan yang telah berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Mungkin langsung saja. Yang pertama sekali saya ingin menyampaikan kepada Bapeda, ya, ini masalah pembahasan dana DOK atau dana khusus. Untuk ke depan ni jangan sempat terulang seperti ini lagi. Ya. Ini sebenarnya kalau kami lihat kemarin dalam penandatangan dana DOK ini baru tahun ini terjadi. Cuma diminta teken kepada ketua DPRD satu orang. Ya. Ini yang sangat kita sayangkan. Padahal sebenarnya dalam kanun sudah diatur, dalam aturan sudah diatur bahwa dana khusus tetap dibahas bersama dengan DPRK yang khususnya porsi untuk kabupaten. Kalau kita dulu kalau nggak salah 40-60. Yang 40 yang kita bahas. Yang 40 ya. Ini kemarin juga kami dengar kebetulan Ibu Ketua langsung menelpon saya sampaikan itu tidak pernah kejadian. Ini tolong Ketua Bapeda jangan tempat terulang kembali. Ya. Jangan nanti Ketua Bapeda cari bukan wajah. Cari muka Abah Bupati.
Ya, ini nanti pimpinan kami yang kena dengan anggota. Ini agak aneh ini sebenarnya. Ini untuk ke depan jangan tersempat ulang lagi. Malahan ada kemarin bahasanya dari Kepala Bapeda, ini Pak Ramli biasanya dalam kebun kami bawa subteket. Sedikit bang, sedikit. Kemarin waktu ditelepon sama Kepala Bapeda, Bu Ketua di mana? Saya di kantor, saya bilang. Ini saya habis maghrib, saya akan jumpa Bu Ketua, ada perlu yang harus teken. Saya bilang saya tunggu sampai maghrib nggak ada, saya mau pulang berangkat ke Banda Aceh karena ada dinas mau ke Medan. Datang Pak Kepala Bapeda mengatakan sama saya, surat apa nih yang saya teken? Biasa pembahasan anggaran kalau ini harus kita musyawarahkan, harus kita bahas. Kata beliau, ini di depan nih. Mohon maaf ya Pak. Kata beliau, Bu, ini mendadak. Dan Pak Ramli dulu, bagaimana sebelumnya? Saya baru. Dan Bang PKP bodoh kalau teken you. Utanyong ile. Lon baru. Pergi soal kenyan. Biasa di Pak Ramli bak kebun teken. Napa Pak lon you. Nyukon lon pejeron. Jadi biasa pati fikir rinong nyu ketua, galak-galak waro tulung pegah Pak Bupati dat. Galak-galak bahas sama kamu. Jadi lon karena ipegah bahwa anggarannya apabila tidak diteken malam ini untuk dibawa ke Banda Aceh, tanyu gadoh dana dokanya untuk 2024. Nyu mohon maaf dengan Wahyuna pegah apa nama malangnya. Bak lon pajo sate kena dia tutor. Seharusnya tidak boleh di tempat-tempat seperti itu. Hargai bacut DPR no. Bek galak-galak awaknya. Nyo tak tengah galak-galak.